Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Nah, sebelum masuk ke analisis laporan keuangan, saya di sini akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu adalah ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Nah, dan laporan keuangan itu secara garis besar dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada laporan neraca, dan yang kedua laba rugi, dan yang ketiga ada laporan perubahan modal, dan yang keempat ada laporan aliran kas. Nah, dari keempat macam laporan tersebut diringkas menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada laporan neraca dan laporan laba rugi. Kenapa? Karena laporan perubahan modal dan laporan aliran kas ini diikhtisarkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi. Nah, untuk selanjutnya ada analisis laporan keuangan, yaitu analisis mengenai kondisi keuangan dari suatu perusahaan yang melibatkan laporan neraca dan laba rugi. Nah, yang pertama yaitu ada neraca. Neraca itu adalah laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan atau harta, kewajiban atau hutang dan modal dari suatu perusahaan. Nah, neraca ini biasanya disusun di akhir tahun 31 Desember. Nah, kekayaan atau harta ini disajikan di sisi aktiva, dan sedangkan di sisi pasifanya itu ada kewajiban atau hutang dan modal itu sendiri. Dan yang kedua yaitu ada laporan laba rugi, yaitu laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan atau pendapatan dan biaya dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Nah, sebagaimana halnya dengan neraca, laporan laba rugi ini disusun di akhir tahun 31 Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan tentang kegunaan analisis rasio keuangan. Laporan keuangan yang baik dan akurat dapat menyediakan informasi yang berguna antara lain dalam 1. Pengambilan keputusan investasi, 2. Keputusan pemberian kredit, 3. Penilaian aliran kas, 4. Penilaian sumber-sumber ekonomi, 5. Melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana, 6. Menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumber-sumber dana, dan yang ketujuh menganalisis penggunaan dana. Analisis laporan keuangan yang banyak digunakan adalah analisis tentang rasio keuangan. Berdasarkan sumber analisis, rasio keuangan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, perbandingan internal, dan yang kedua, perbandingan eksternal. Perbandingan internal itu membandingkan rasio pada saat ini dengan masa lalu dan masa yang akan datang pada perusahaan yang sama. Sedangkan perbandingan eksternal membandingkan rasio dengan perusahaan lain. Analisis rasio keuangan yang dapat dibedakan berdasarkan laporan keuangan yang dianalisis, yaitu analisis secara individual dan analisis silang. Analisis individual yaitu analisis yang dilakukan pada unsur-unsur yang ada pada salah satu laporan keuangan. Misalnya, analisis rasio bagi unsur-unsur yang ada pada neraca saja maupun pada laporan laba rugi saja. Sedangkan analisis silang merupakan analisis rasio yang melibatkan unsur-unsur yang ada pada laporan neraca dan sekaligus yang ada pada laporan laba rugi. Selanjutnya adalah jenis-jenis rasio. Secara garis besar, ada 4 jenis rasio yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, yaitu yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Yang kedua adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Yang ketiga adalah rasio leverage, yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang. Yang terakhir adalah rasio keuntungan, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Selanjutnya adalah liquidity ratio atau likuiditas. Likuiditas merupakan
Indikator kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo dengan mempergunakan aktiva lancar yang tersedia. Yang pertama adalah current ratio atau rasio lancar. Rasio lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio lancar terdiri dari kas, surat-surat berharga, dan persediaan. Current ratio atau disimbolkan dengan CR mempunyai rumus yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Nomor 2 adalah quick ratio atau rasio cepat, merupakan pertimbangan antara aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dengan hutang lancar. Quick ratio memfokuskan pada komponen-komponen aktiva lancar yang lebih liquid. Quick ratio atau dilambangkan dengan QR mempunyai rumus yaitu aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. Nah, yang pertama ada perputaran piutang. Rumus perputaran piutang yaitu penjualan kredit bersih setahun dibagi rata-rata piutang. Lalu yang kedua ada perputaran persediaan. Rumusnya yaitu harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Lalu yang ketiga ada perputaran piutang harian. Rumusnya piutang dikali jumlah hari dalam setahun dibagi penjualan kredit. Yang keempat yaitu perputaran aktiva. Rumusnya penjualan bersih dibagi total aktiva. Selanjutnya yaitu ada rasio hutang. Rasio ini merupakan rasio antara total hutang dengan total aset yang dinyatakan dalam persentase. Pertama ada debt ratio dengan rumus total hutang dibagi total aktiva. Lalu yang kedua ada total debt to equity ratio dengan rumus total hutang dibagi modal sendiri. Oke, yang selanjutnya ada profitability ratio atau rasio keuangan. Rasio keuangan atau profitability ratio sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada gross profit margin yang merupakan perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio antar laba kotor dengan penjualan bersih. Adapun cara mencari gross profit margin yaitu penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan lalu dibagi dengan penjualan bersih. Yang selanjutnya ada net profit margin. Net profit margin sendiri merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Adapun cara mencari net profit margin yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Yang selanjutnya ada return of investment atau ROI. Return on investment atau ROI sendiri adalah membandingkan laba setelah pajak dengan total aktiva. Adapun cara mencari ROI sendiri yaitu laba bersih setelah pajak dikurangi total aktiva. Yang selanjutnya ada ROI dan pendekatan downput. Cara mencari ROI tersebut yaitu dengan NPM atau net profit margin dikurangi dengan TATO atau total asset turnover. Yang selanjutnya ada return of equity atau ROI yang sering disebut dengan rentabilitas modal sendiri. Adapun cara mencarinya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total modal sendiri. Yang selanjutnya ada rentabilitas ekonomi atau yang sering disebut dengan earning power. Adapun cara mencari rentabilitas ekonomi yaitu laba usaha atau EBIT dikurangi dengan total aktiva. Dan untuk slide selanjutnya yaitu ada analisis common size. Nah, analisis common size ini adalah dilakukan dengan cara mengubah angka-angka yang ada di laporan keuangan atau laporan laba rugi menjadi persentase berdasarkan angka tertentu. Nah, dan untuk angka-angka yang ada di dalam neraca itu biasanya common base-nya itu adalah total aktiva. Jadi total aktiva itu dianggap menjadi angka dasar yaitu bernilai 100%. Nah, untuk laba rugi itu angka dasarnya itu adalah penjualan. Penjualan itu digunakan sebagai angka dasar yang bernilai 100%. Nah, penyajiannya dalam bentuk common size ini akan mempermudah pembaca
menganalisis laporan keuangan dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang ada di dalam neraca dan laba rugi. Dan untuk selanjutnya itu ada analisis indeks. Analisis indeks itu adalah merubah semua angka yang ada di laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Nah, dan analisis ini digunakan untuk membandingkan perkembangan dari waktu ke waktu.